jenis-jenis, menurut kamu jenis-jenis demokrasi yang ada di sekolah apa? Coba. Yang pertama ada pemilihan ketua OSIS atau ketua OSIS. Ya, hebat, pintar. Yang kedua ada pembagian dari tiket. Ya. Terus ada pemilihan ketua kelas. Ya, pintar sekali ya. Itu semuanya termasuk demokrasi yang ada di sekolah. Paham? Oke, ya Ibu jelaskan lagi ya. Jadi kalian harus paham. Nanti pas pelaksanaan minggu depan kita melaksanakan OSIS, nggak tahu siapa yang mau kalian pilih, nggak jelas siapa orangnya ya. Jadi harus tahu dari ini, kalian kan sudah bergaul sama teman, bukan sama teman sekolah kelas aja ya. Bergaul itu sama seluruh yang ada di lingkungan sekolah, bisa di kelas lain, bisa kakak kelas, bisa adik kelas. Jadi jangan berpatokan pada di kelas aja. Jadi nggak tahu apa idenya, apa masalah yang ada di sekolah ya. Jadi kalian tahu, oh iya itu dia tuh cakap dalam memimpin kita nanti. Oh visi misinya itu bagus benar ya, memajukan kelas, memajukan kawan-kawan, menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang baik. Guru-gurunya harus cekatan dan bisa mendidik kalian semua untuk kemajuan bersama. Jadi ada suatu siklus yang bisa membawa ya, ini saling ketergantungan antara siswa, murid, kepala sekolah dan jajarannya semuanya ya. Jadi satu ya, gotong royong bisa membangun sekolah ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ibu jelaskan lagi bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat ya. Dalam hal ini pemilihan yang ada di sekolah adalah pemilihan ketua OSIS, wakilnya, terus jajaran kepengurusannya ya. Terus jenis demokrasi adalah jenis demokrasi konstitusional, artinya yang berlandaskan dengan kebebasan individualisme ya. Kita bebas ya mengeluarkan pendapat, mengeluarkan gagasan untuk memilih ya, tidak dipaksakan, tidak ada ancaman ya. Jadi jelas kita individualisme, gagasan kita sendiri ya, tanpa dipaksakan. Demokrasi yang ada di sekolah yaitu melaksanakan pemilihan ketua OSIS, pemilihan wakil ketua OSIS ya, terus pemilihan misalnya menentukan untuk jadwal piket ya. Jadwal piket itu demokrasi juga ya, menentukan siapa untuk pengorganisasian kelas ya. Contohnya seperti pemilihan ketua kelas kalau di dalam lingkungan kelas ya, pemilihan ketua kelas, pemilihan wakil ketua kelas, terus bendaharanya siapa ya, untuk hitung-hitung duit kas kalian, untuk tahu misalkan ada sapu yang patah, ada spidol kalian habis, itu kan bisa kalian gunakan bendahara kalian ya, itu guna bendahara. Terus kalau salah satunya sekretaris ya, ada nggak sekretaris? Ada ya. Sekretaris itu gunanya untuk apa? Coba siapa sekretaris di sini? Ya, apa sekretaris itu guna kamu di organisasi di dalam kelas? Coba. Ya, mencatat semua tugas, ngabsen kelas, ngabsen sholat. Tuh ya, mengorganisasikan keadaan yang ada di kelas. Dia mengabsen, kalau ada guru yang meminta dia untuk mencatat apapun yang ada pelajaran, dia mencatat. Terus mendata kalian sholat atau tidak sholat ya, itu tugas sekretaris. Kemudian tadi udah tugas bendahara ya. Terus ada lagi perangkat kelas itu apa lagi? Keamanan ya. Keamanan itu di sini dibentuk ada berapa keamanan? Ada dua, keamanannya cukup dua gitu. Siapa keamanan di sini? Japi sama Tirta ya, bertanggung jawab sekali kayaknya Japi ya. Ya, hebat kan ya?
Ya, harus bertanggung jawab. Tugas Jami apa di sini sebagai keamanan? Coba. Iya, jadi mengkondisikan kelas biar jangan ribut, ya, jangan ada yang berantem. Kalau ini misalkan temennya nggak masuk atau sudah bel tidak masuk jam pelajaran, itu salah satu tugas keamanan, ya. Sebenarnya tugasnya yang utama itu seluruhnya tergantung pada ketua kelas. Ketua kelas mengorganisasikan semua, dibantu oleh perangkat yang lain seperti bendahara, sekretaris, dan keamanan. Paham? Oke, ada yang belum dimengerti? Coba. Ada yang sudah mengerti? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Ibu coba tanya sedikit. Siapa namanya, Nak? Lupa Ibu loh. Udah lama, udah 1 semester kita karena nggak ketemu habis liburan. Jadi siapa namanya? Jelaskan. Keisha. Coba Keisha. Bentuk demokrasi apa aja coba? Demokrasi dalam pendirian bangsa, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan era reformasi. Ya, pintar sekali ya. Itu bentuk-bentuk demokrasi. Coba kalian sendiri. Kita mau memilih ketua OSIS nih ya. Memilih ketua OSIS ya. Coba kalian sekarang di dalam lingkungan kelas ya. Coba siapa yang kita contohkan untuk bentuk demokrasi, coba. Coba ada yang bisa nggak mencontohkan apa itu bentuk demokrasi? Coba misalkan ayo misalkan Anaya ya, Anaya, yuk kita mencontohkan gimana itu demokrasi dalam hal ini pemilihan perangkat kelas. Coba untuk nyontohin di sini, silakan maju. Kita yuk ini kamu Anaya nulis di sini. Yuk kita misalkan kita pilih ketua OSIS. Mengorganisasikan siapa wakilnya, siapa? Silakan untuk contoh. Bisa nggak kalian menerapkan apa yang Ibu sampaikan tadi? Paham? Apa yang Ibu paham nggak apa itu arti demokrasi yang ada di lingkungan kelas? Baru kalian paham nanti yang ada di luar kelas seperti pemilihan ketua OSIS. Kalau kalian sudah paham arti demokrasi, contoh demokrasi yang ada di kelas, insya Allah kalian bisa pesta demokrasi nanti yang ada di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS.
Coba perhatikan. Ini adalah hasil dari panitia OSIS. Semuanya setuju? Ada yang keberatan nggak? Ada. Oke, tadi ya, setuju semua ya, udah, makasih. Bapak silakan duduk, Ibu akan menjelaskan ya. Coba perhatikan semua. Setelah kalian diskusikan bersama ya, inilah hasil kepanitiaan nanti pelaksanaan pemilihan OSIS minggu depan ya. Jadi kalian harus bekerja dengan keras, semangat dan penuh dedikasi yang tinggi ya. Ini adalah coba untuk menyiapkan sarana bagian dari Kesia, Anissa, Karisa, Faisal dan Romi ya. Nah, siapa aja orangnya? Tepuk tangan yang di sini. Yang udah nah, ini ada 5 orang bagiannya penyiap sarana ya. Kemudian untuk penghitungan hasil suara yang diperoleh nanti untuk ketua OSIS adalah Ellen, Modis, Elang, Kanja dan Rahma ya. Coba silakan 5 orang ini tunjuk tangannya yang mana aja yang jelas. Oke, 5 orang siap ya bertugas untuk menghitung hasil pemilihan ya. Kemudian pemandunya adalah Melinda, Amira, Aca, Rehan dan Arya. Ini bagian pemandu. Kemudian bagian pengamat, jadi mengamati hasilnya atau jalannya pelaksanaan ini ya pemilihan. Civana, Kanja, Farel, Tita dan Arupi ya. Mana orang-orangnya coba Ibu jelas orang-orangnya. Oke, udah ya, udah semua dapat bagiannya. Jadi waktu pada saat pelaksanaan pemilihan OSIS nanti, kerja kalian harus super ini ya, super semangat ya, harus adil, jujur dan sesuai dengan tupoksi kalian masing-masing ya. Paham ya? Kalian harus pahami lagi apa tugas-tugas kalian ya. Kalian pelajari karena masih ada waktu untuk seminggu ke depan untuk kalian belajar ya. Belajar apa tugas-tugas kalian. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, sudah paham semua? Oke, begitu saja. Mudah-mudahan kalian siap untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan ya. Coba pertama-tama persiapannya apa aja? Misalkan penyiap suara, siapa aja tadi? Penyiap suara tadi siapa aja? Apa yang kalian siapkan tadi? Untuk penyiap suara, kalian harus ada yang dipersiapkan ya. Ya, yang dipersiapkan misalkan alat-alatnya, nanti kalian menyiapkan kotak suara atau tali ya, tali untuk sekat teman-teman kalian waktu pada saat pemilihan ya. Yang pertama, kalau menghitung suara nanti kalian harus jujur adil ya. Kalau satu pilih ini ditulis ya, ada bagian masing-masing ya. Ini misalnya Ellen, Modis, Elang, Kanja, ini ada misalkan ada apa? Calon. Coba perhatikan, ada calon OSIS ya. Jadi kalau misalnya Modis pilih Kanja, jelas Kanja yang dipilih, jangan bentak-bentak kawannya yang dipilih lain, tidak ya. Itu tugas menghitung jumlah suara. Kemudian pemandu ya, pemandu. Coba perhatikan, pemandu teman-temannya harus langkah-langkahnya kemana
yang ada di sekolah, dengan panitia atau guru-guru yang ada di sekolah. Jadi kalian harus harus paham. Kalian harus sebenarnya ada seragam ya. Kalian harus memakai seragam OSIS ya. OSIS dengan atribut-atributnya harus ada ya. Pakai OSIS sama apa, baju apa kalian itu? Biru. Putih biru sama rompinya ya, harus pakai semua. Pengenal kelas harus jelas, kenal suara kelasnya, kelas 2, kelas 3 atau kelas 1 ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Paham semua? Oke. Mudah-mudahan insya Allah pelaksanaan pemilihan OSIS berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan sekolah kita lebih jaya lagi sesuai dengan visi misi sekolah kita. Begitu saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi udah pada tahu belum nih kita siapa dan tujuan kita di sini apa? Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing ya. Perkenalkan, nama saya Amira Fisya dari kelas 97. Jabatan saya di OSIS sebagai wakil humas. Dan saya Novi Putri Diana dari kelas 96. Jabatan saya di OSIS sebagai ketua lulus. Jabatan saya dari kelas 9. Jabatan saya di OSIS adalah apotekar. Nama saya Sakina Alena Fisa dari kelas 98. Jabatan saya ketua agama. Jadi kita di sini apa sih? Jadi tujuan kita di sini adalah untuk mempromosikan suhu dengan pembukaan Izin memperkenalkan diri, nama saya Wanita Jatnatiri dari kelas 9. Jabatan saya di sini sebagai ketua. Memperkenalkan diri, nama saya Putri dari kelas 9. Jabatan saya adalah ketua kesenian. Sebelum itu ada yang tahu nggak sih OSIS itu apa? Organisasi. Singkatannya ya, singkatan dari OSIS. Singkatan dari OSIS yang tahu diri ya. Organisasi siswa serta tujuan dan manfaat OSIS itu apa sih, Kak? Tujuan OSIS adalah menghimpun ide, pemikiran, serta minat para siswa ke dalam suatu wadah yang bebas dari berbagai pengaruh negatif. Serta manfaat OSIS adalah mengembangkan diri untuk menambah jiwa kepemimpinan serta untuk mengasah kemampuan berorganisasi dan lain-lain. Bos sudah membuka aplikasi dan kami akan menginfokan bahwa setiap kelas wajib 3 orang mengikuti OSIS dan ketua kelas wajib ikut. Ya, boleh tunjuk tangan ya yang mau ikut Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Kelas 8. Ayo. Dari 810 ya? 810, 87, 88 sama 85. Baik, kita buka sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa yang dapat nomor urut 1? Dapat 1 gacor. Ya, kasih tepuk tangan. Nah, kita dengarkan visi misinya sama-sama ya. Visi misi Andi. Yuk, ikan sepat. Ya anak-anak, hari ini adalah hari yang penting buat kita. Kenapa? Karena hari ini kita mulai melaksanakan demokrasi untuk pemilihan ketua OSIS. Pelaksanaan prosesnya dilakukan secara P5, pengembangan profil proyek Pancasila. Ya, di situ memang karena yang kurikulum merdeka berubah itu adalah kelas 7, prosesnya dilakukan oleh kelas 7. Namun karena pemilihan OSIS itu adalah hak dari seluruh warga dari SMK Negeri 29, makanya anak-anak pada saat pemilihan tetap dilibatkan. Hari ini adalah hari di mana kalian bisa melihat profil seorang pemimpin yang akan memimpin kita selama 1 tahun ke depan. Ya, untuk berkomunikasi, kemudian untuk juga meningkatkan kreativitas kita semua. Oleh karena itu, anak-anak mohon dilihat dengan benar apa visi dan misinya. Apakah itu pantas untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak? Nah, itu semuanya tergantung sama kalian. Mohon pada saat calon-calon ketua OSIS nanti menyampaikan paparannya, mohon didengarkan, jangan ribut sendiri. Bisa kan? Bisa kan? Oke, untuk seluruh calonnya semangat, gak usah grogi, apapun itu sudah ditakdirkan. Bagaimana, seperti apa, kita tinggal menjalani. Ya, itu saja. SMK Negeri 29. Beriman. SMK Negeri 29. SMK Negeri 29. Oke, tepuk tangan Pancasila. Kalau ada salah kata, perbuatan sikap, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk para calon kandidat untuk mengambil nomor undian. Baik anak-anak, yuk, silent dulu. Tepuk 1, tepuk 1, 1,
Kalau tepuk satu berarti tepuk, kalau bilang satu berarti nggak tepuk. Oke, bisa? Tepuk satu. Nah, berarti masih ada yang nggak mendengarkan. Yuk, dengarkan. Tepuk satu. Dah, yuk. Baik. Kita akan belajar demokrasi. Absen sendiri nggak tahu. Masya Allah. Ayo, berapa lagi nih? 2, 4, 6. 7 siapa? Habis Fatih siapa? Habis Fatih. 9, 10 yang nggak masuk lompatin. Kamu 8 pas, stop. Jangan lupa Udah sesuai absen ya, Naya? Hei, itu ada kotak yang kosong, kenapa bergempel satu ya? Cari bilik yang kosong, jangan dempet-dempetan. Cepat ke mana yang kosong. Maju. Kita bilik yang kosong. Pak Fitri, gimana ya Pak Fitri? Ditunggu. Kalau itu bilik banyak yang kosong, 7, 8, 9, 10. Kamu mau kemana lagi tuh, Pak Paus? Saya mohon semua menundukkan kepala dengan membaca Al-Fatihah. Kita doakan agar teman-teman kita bisa memberikan yang terbaik terlebih dahulu ya. Sebelum saya bacakan sekalian. Ya, berdoa mulai. Mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama susunan pembina dan pengurus OSIS SMP Negeri 29 pada Lampung periode 2024-2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada pembina dan pengurus OSIS untuk melaksanakan kegiatan OSIS serta melaporkan hasil secara berkala. Ketiga, segala biaya yang terjadi akibat adanya surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah diterbitkan surat keputusan pergantian berikutnya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 April 2024. Kepala SMP Negeri 29 Bandar Lampung, Samsuri SPD. Lampiran surat keputusan Kepala SMP Negeri 29 Bandar Lampung tentang susunan pembina dan pengurus OSIS SMP Negeri 29 Bandar Lampung periode 2024-2025 nomor 420/154/3 Romawi titik 01/2 Romawi titik 29/2024 tanggal 25 April 2024. Susunan pengurus OSIS SMP Negeri 29 Bandar Lampung periode 2023-2024. Ketua OSIS Marisa Jihan Pratiwi. Wakil Ketua 1 Syufaria Rahmadani. Wakil Ketua 2 Pramudia Brilian Linardi. Sekretaris Umum Ajeng Sekar Arum A. Wakil Sekretaris Naila Ayu Atika. Bendahara Umum Nazwa Sela Farina. Wakil Bendahara Alfira Salsabila Widarionda. Pelantikan pengurus OSIS periode 2024-2025. Siap, gerak, kencang, depan, gerak, tegak, gerak, angkat kapan. Dua langkah ke depan, 2 kali jalan di depan, langkah tegak maju, jalan. Jalan di depan, gerak. Haluan kanan kiri, jalan. Henti, gerak. 3 langkah ke depan, jalan. Hadap ke kanan, gerak. Maju, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Teks pengucapan janji dan prakata pelantikan pengurus OSIS SMP Negeri 29 Bandar Lampung periode 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 29 Bandar Lampung masa bakti 2024-2025. Perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan harus dijawab dengan serempak. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 29 Bandar Lampung masa bakti 2024-2025? Siap, bersedia.
Bersediakah kalian memajukan kegiatan siswi SMP Negeri 29 Bandar Lampung? Siap, bersedia. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa-siswi lain di SMP Negeri 29 Bandar Lampung? Siap, bersedia. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga dan sekolah kalian? Siap, bersedia. Terima kasih. Sekarang pegang ujung bendera merah putih dengan tangan kananmu, lalu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 29 Bandar Lampung Pengurus OSIS SMP Negeri 29 Bandar Lampung. masa bakti 2024-2025 dengan sungguh-sungguh berjanji. Masa bakti 2024-2025 bersungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajibanku Satu, akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah 2. Menaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. dan menjadi pelopor penegakan tata tertib sekolah. 3. 3. Menjunjung tinggi nama alma mater SMP Negeri 29 Bandar Lampung Menjunjung tinggi nama alma mater SMP Negeri 29 Bandar Lampung dengan prestasi dan akhlakul karimah. dengan prestasi dan akhlakul karimah. 4. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. dan penuh tanggung jawab. 5. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Negeri 29 Bandar Lampung Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Negeri 29 Bandar Lampung dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. 6. Rela meluangkan waktu, Rela meluangkan waktu, pikiran, pikiran, dan tenaga dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 29 Bandar Lampung. untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 29 Bandar Lampung. Sekarang lepaskan ujung bendera merah putih dari tanganmu. Prakata pelantikan. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini Kamis 25 April 2024 berdasarkan surat keputusan Kepala SMP Negeri 29 Bandar Lampung nomor 420/154/3 Romawi.2/29/2024 pengurus OSIS SMP Negeri 29 Bandar Lampung masa bakti 2024-2025 yang namanya termaktub dalam surat keputusan di atas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 29 Bandar Lampung masa bakti 2024-2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian. Amin amin ya robbal alamin. Bandar Lampung 25 April 2024, Kepala SMP Negeri 29 Bandar Lampung, Samsuri SPD. Ya.
kanan, gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Balik kanan, jalan 4. Gerak.
Jangan memandang dia ganteng, jangan memandang dia jelek atau teman kalian ya. Cari yang visi misi mereka jelas ya, yang pintar, yang cakap dalam berbicara, yang bergaul, yang bisa menyampaikan aspirasi kalian semua, yang bisa membawa sekolah kita lebih maju lagi, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain ya, paham ya? Oke, pilihlah ketua OSIS yang mampu terus memajukan sekolah kita ya, visi misinya jelas. Itu tadi ibu pesen, pilihlah ketua OSIS yang cakap dalam hal ini, cakap dalam segala hal, bisa memilah, memilih, menentukan ya, jadi jelas ya. Ibu mau tahu dulu siapa yang bisa menerangkan arti demokrasi ya, Victor silakan anaknya. Ya, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Ya, ingetin, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Dalam hal ini demokrasi yang ada di sekolah. Demokrasi kita adalah sistem pemerintah, sistem sekolah untuk memilih ketua OSIS dan wakilnya, termasuk wakilnya, pengurus-pengurus yang lain. Ya, jelas? Paham? Oke, coba silakan dijelaskan lagi arti demokrasi menurut ibu tadi. Ya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan Ya, pintar ya. Jadi paham semua ya arti demokrasi? Paham ya? Kalau bentuk demokrasi yang ada di Indonesia, siapa tahu? Silakan, siapa yang tahu? Ya. demokrasi dalam pendiri bangsa, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, dan era reformasi. Ya, pintar sekali ya. Bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Sekarang kita bicarakan dari bentuk yang lebih besar lagi, bukan di sekolah ya. Demokrasi bentuknya ada satu, demokrasi dalam pendirian bangsa ya, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan era reformasi ya. Paham ya? Jelas ya? Jadi dalam hal ini mana yang masuk kita dari bentuk demokrasi yang masuk untuk sekolah kita? Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin ya, demokrasi terpimpin dalam hal ini kita mencari pimpinan kita untuk lingkungan sekolah kita, ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan perangkatnya atau kepengurusannya. Paham? Demokrasi yang ada di sekolah itu apa aja sih? Coba sampai tahu ya, silakan. Melakukan pemilihan ketua OSIS atau wakil pembagian jadwal piket dan seterusnya. Ya, contoh-contohnya ya, seperti kita memilih ketua OSIS, satu. Kedua, menentukan jadwal piket, ya. Ada lagi, siapa yang tahu? Oke, siapa? Pemilihan perangkat kelas. Ya, bagus sekali, pemilihan perangkat kelas. Itu semua harus dimusyawarahkan ya, didemokrasikan ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Jadi sesuai dengan kemauan kalian, kemauan kita semua ditentukan oleh aspirasi dari satu kelas ke kelas lain, satu-satu semua ya. Jadi demokrasi itu sangat-sangat penting ya untuk membentuk suatu kesepakatan ya. Terjadilah suatu kesepakatan dari demokrasi. Jadi jelas kalau sudah dilaksanakan demokrasi, nggak ada lagi yang nggak setuju atau setuju, ada lagi muncul lagi pendapat tidak ya. Kalau sudah ditentukan demokrasi itu udah jelas, jadi udah ada alurnya, sudah ada tempatnya, sudah ada kepastiannya, paham? Oke, ya kemudian ibu mau tahu lagi ya, mau tahu sebenarnya biar jelas kalian tahu ya demokrasi apa. Ibu Elang coba jelaskan demokrasi itu tadi apa sih? Sistem pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, sistem pemerintahan yang dilakukan dari rakyat dan untuk rakyat. Terus bentuk-bentuk demokrasi itu coba?
Saya tahu, Elang rupanya agak ngeblank dia, nggak tahu. Silakan jelasin lagi bentuk demokrasi, Anaya, jelaskan. Demokrasi dalam berdiri bangsa, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, era reformasi. Ya, jadi jelas ada bermacam-macam bentuk demokrasi. Dalam hal ini demokrasi kita dilakukan untuk pemilihan ketua OSIS. Ya, tahu ya? Ingatin ibu satu yang ibu pesankan kepada kalian semua harus jelas. Jangan memandangkan oh itu teman saya, itu cantik, itu ganteng, itu tetangga saya, itu tidak. Tetapi berdasarkan visi misi yang jelas, kecakapan dia bergaul, kecakapan dia menyampaikan suaranya, suara terutama suara dari teman-teman satu sekolah dia, ya. Ada aspirasi, ada ide, ada gagasan, selalu dia tampung dan selalu dia bisa menjadikan aspirasi itu sebagai motivasi untuk semua dalam melaksanakan keberhasilan sekolah, untuk memajukan sekolah kita, ya. Paham ya? Terus ibu mau tahu, ya sudah paham benar. Tapi jenis-jenis demokrasi yang ada di sekolah itu apa aja? Ya, yang jelas. Kawan-kawan yang nggak tahu, yang nomor satu, itu dong. Ibu aja suaranya semangat. Kita kan mau memilih ketua OSIS ya, jadi harus semangat semua ya. Harus semangat. Jangan lemas. Jadi nanti yang didapat ketua OSISnya lemas juga, nggak bisa menyampaikan aspirasi kalian. Jadi harus semangat.